Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih, teman-teman, ngerasain momen dimana kita udah pasrah, tapi tiba-tiba ada jalan yang nggak disangka-sangka? Saya punya satu cerita yang mungkin terdengar sepele, tapi maknanya dalam banget buat saya. Jadi, beberapa waktu lalu, saya dan seorang teman semangat banget mau nonton konser band favorit kita semua, Wali. Sampai di lokasi, antreannya udah kayak ular naga. Panjang dan penuh sesak. Rasanya mustahil banget buat bisa masuk. Kami udah hampir putar balik, mikir, ya sudahlah, nggak rezeki. Tapi saat mau melangkah pergi, mata saya nggak sengaja tertuju pada seorang petugas polisi, seorang Babinmas yang sedang berjaga. Saya kenal beliau dan berniat buat sekadar menyapa. Belum sempat saya ngomong, beliau duluan yang ngenalin saya. "Pak, mau nonton konsernya ya?" Tanyanya ramah. Saya cuma bisa senyum sambil mengiyakan. Tapi ya itu, saya bilang kayaknya nggak mungkin lihat antreannya. Tanpa diduga, Bapak Babinmas itu langsung bilang, "Ayo ikut saya." Kami pun diajak mendekat ke arah pintu masuk. Di sana, makin kaget lagi saya. Ada seorang anggota TNI, seorang Babinsa, yang juga saya kenal baik, sedang berjaga bersama panitia melihat kami datang di antar Pak Babinmas. Pak Babinsa ini langsung menghampiri. Tanpa banyak kata, beliau menepuk pundak saya dan bilang ke panitia, "Maaf, bos saya mau lihat ke dalam sebentar." Panitianya cuma tersenyum dan mempersilakan kami masuk tanpa nanya tiket, tanpa ribet. Di dalam, teman saya nyeletuk, "Wah, enak juga ya punya orang dalam." Kami berdua tertawa, merasa beruntung. Tapi di tengah euforia konser, saya jadi merenung. Pengalaman sederhana ini kok rasanya kayak dikasih sebuah pesan ya. Di dunia ini, punya orang dalam atau koneksi memang sering banget memudahkan urusan. Bisa masuk konser tanpa antre, bisa dapat kemudahan di saat sulit. Tapi kalau saya pikir lagi, apakah itu murni karena kita kenal si Fulan atau si Ellen? Bukankah semua itu terjadi atas izin Allah? Saya memutuskan berbalik badan di waktu yang tepat, lalu melihat Pak Babinmas yang saya kenal. Itu bukan kebetulan. Kemudian disambut oleh Pak Babinsa. Itu juga bukan sekadar kekuatan relasi. Itu adalah cara Allah menunjukkan sesuatu. Momen itu membuat saya bertanya-tanya. Kalau di dunia saja orang dalam bisa begitu bermanfaat, gimana nanti di akhirat? Di akhirat kelak, teman-teman, situasinya jauh berbeda. Gak ada lagi jabatan, koneksi, atau status dunia yang berlaku. Semua sama di hadapan Allah. Lalu, adakah orang dalam di sana? Ada. Tapi bukan seperti yang kita bayangkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, yang artinya, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Artinya, di hari perhitungan nanti, satu-satunya akses istimewa adalah syafaat, dan itu hanya bisa diberikan oleh mereka yang diizinkan langsung oleh Allah. Syari, orang dalam yang sesungguhnya di akhirat adalah mereka yang selama hidup di dunia ini membangun kedekatan dengan Sang Pemilik segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa orang dalam terpenting yang syafaatnya paling kita harapkan? Tentu saja junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah kekasih Allah yang telah dijanjikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi mungkin saja pengalaman konser itu adalah sebuah teguran lembut dari Allah. Pesannya begini, lihat, di dunia saja kamu dimudahkan karena mengenal seorang petugas. Maka di akhirat kelak, kenalilah aku melalui ibadahmu, dan cintailah Rasulku dengan mengikuti sunnahnya, agar aku mudahkan jalanmu menuju surgaku. Antrean panjang di konser itu seolah menjadi miniatur dari antrean panjang manusia di padang mahsyar. Dan orang dalam dunia ini hanyalah sebuah simbol kecil tentang betapa tak ternilainya kedekatan dengan Allah di akhirat nanti. Mari kita bangun koneksi terkuat
kita bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Kenalilah Dia di saat lapang, maka Dia akan mengenalimu di saat semua pintu lain tertutup. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga cerita sederhana ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.